Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasih, bacaan-bacaan yang tadi barusan kita dengar dari bacaan pertama, kedua, dan Injil mengajak kita bagaimana untuk menjadi ciptaan baru. Allah menjadikan segala sesuatunya dari ketiadaan, tetapi Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh cinta.
Tadi pertama bagaimana dikisahkan secara singkat Allah menciptakan alam semesta. Manusia diciptakan belakangan. Tetapi seringkali manusia ingin tampil duluan, menginginkan segala sesuatu yang ada dalam ciptaan itu menurut manusia. Ketika saya kemarin datang ke sini, saya melihat bagaimana daerah sini dikelilingi oleh perbukitan yang bisa dibilang bukit dengan dihiasi tanaman-tanaman yang berbagai macam. Dan kalau boleh berbangga, ketika di daerah Labuan itu ketika tanya, ini durian dari mana? Mereka pasti mengatakannya dari Ranggun. Sekarang ke sini ternyata duriannya sudah habis. Saya tidak bisa membuktikan betul durian dari Ranggun atau bukan. Nah, banyak orang mengatakan dan menamakan sesuatu yang seringkali ada yang spesial ditempelkan supaya apa yang diperjualbelikan dinyatakan itu menjadi laku. Dan kita di sini, umat di sini khususnya, patut berbangga akan itu. Dan selain patut berbangga, itu pun juga menjadi tanda bagaimana harus betul-betul menjaga kualitas. Kita semua di sini sudah dibaptis toh? Ada yang belum dibaptis? Bapak Ibu bangga tidak menjadi murid-murid Kristus? Kalau tidak bangga, bisa menjadi murid-murid yang lain. Boleh. Nah, kebanggaan kita apakah hanya sekedar bangga? Bapak Ibu Katolik semua Katolik, betul, Pater. Suruh doa aku percaya, bingung. Apalagi ketika anak-anaknya mau baptis atau sambut baru, orang tuanya itu sudah, ini nanti ketika ini dites, bingung. Bahkan ada yang ketika yang suruh maju adalah ibu-ibunya, bapak-bapaknya, bapak kemana? Ada kerja di sana, tidak ikut. Nah, ada satu kesempatan ketika mau calon sambut baru itu saya tanya, di mana bapakmu? Bapak kerja di Labuan. Mama ada di Ladang. Terus kamu sendiri? Saya bilang minggu depan itu harus hadir semua. Itu bapaknya itu dengan beritahu sama tetangganya, besok Pater minta untuk hafal doa ini doa itu. 1 minggu menghafal. Supaya apa? Supaya betul-betul terlihat menjadi orang Katolik yang tahu doa, tahu ini, tahu itu. Nah, kekatolikan kita seperti tadi yang saya singgung, satu label yang baik, satu label yang patut dibanggakan. Tetapi apakah betul-betul itu membanggakan kita atau tidak? Bacaan kedua tadi mengajak kita, bagaimana ketika kita menjadi murid Kristus, kita mati bersama dengan Kristus. Jangan hanya mati dalam pembaptisan dan tidak bangkit, tetapi Yesus mengajak kita untuk bangkit. Bapak Ibu melihat di sini, ini calon generasi penerus gereja. Saya melihat ada yang beberapa nanti itu ada yang jadi imam ataupun jadi suster dan jadi banyak orang. Ketika kita tidak mampu meneruskan warisan iman dengan baik, jangan harap mereka ini akan menjadi penerus gereja, penerus bangsa yang baik. Dan ini menuntut kita semua
orang-orang dewasa. Nah, tadi Allah dalam bacaan pertama telah menciptakan segala sesuatunya dan menyerahkan kepada manusia, dan Allah melihatnya itu baik. Kenapa diserahkan kepada manusia, tidak diserahkan kepada binatang yang diciptakannya? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Pernahkah berpikir kenapa alam rajin ini diciptakan untuk manusia-manusia di sini? Kata kuncinya adalah kita diajak untuk menjadi berkat. Nah, kita diserahi alam dengan segala isinya, tidak diserahkan kepada yang lain, itu supaya apa? Menjadi berkat. Dan kita semua di sini diajak untuk menjadi berkat, untuk menghadirkan menjadi ciptaan baru. Nah, kehadiran Yesus dengan lahir ke dunia, menjadi manusia, hidup, bertumbuh, dan mengalami perjalanan hidup, sengsara, wafat, untuk menjadi berkat, untuk menjadi tanda keselamatan. Dan kita semua tadi diajak untuk menjadi tanda keselamatan. Tanda keselamatan yang pertama tadi dikisahkan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, yang senantiasa aktif itu adalah para wanita. Ketika penciptaan, manusia jatuh pertama kali karena siapa? Wanita. Maaf, yang wanita ya. Karena wanita. Bapak-bapak patut berbangga. Karena dia itu yang engkau tempatkan di sisiku. Karena wanita. Tetapi keselamatan yang pertama itu datang kepada siapa? Juga kepada wanita. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku karena menurut sabdamu. Karena wanita. Dan pada hari ini yang mengunjungi makam pertama siapa? Wanita. Bapak-bapaknya kemana? Begadang. Begadang, bangun terlambat. Bapak, mama, pergi ke gereja duluan. Saya masih dingin tuh. Kalau nggak diperhatikan, hari Minggu yang pergi ke gereja itu adalah mama dan anak-anak. Kalau tidak percaya, minggu besok itu biasanya, kalau tidak ada perayaan besar, mayoritas adalah mama-mama. Bapak-bapaknya masih berselimutkan sarung dan sebagainya. Tetapi ketika warta keselamatan itu dihadirkan kepada para wanita, ketika para wanita diajak suruh menyuarakan perutusan, apa yang terjadi? Mereka seringkali merasa takut. Karena apa? Karena apa yang disuarakan oleh wanita biasanya dianggap nomor 2 oleh para laki-laki. Betul atau tidak? Pengakuan ya, mereka betul. Jadi dengarkan ketika mamanya memberi masukan. Oh, bapak, anak kita harus begini, harus ini. Biasanya, itu kan anakmu. Kamu saja yang memperhatikan. Tetapi kalau anaknya sukses, siapa? Itu loh anak saya, bukan anak mama, anak saya, anak bapak. Betul kan? Nah, jadi dalam sejarah keselamatan, Tuhan mengajak untuk berkolaborasi bersama. Maka Tuhan menempatkan
wanita sepadan untuk menjadi pendamping Adam dan harus berkolaborasi bersama. Dan tadi dalam bacaan Injil itu ditunjukkan bagaimana mereka harus pergi ke Galilea. Kenapa disebutkan Galilea? Itu adalah tempat pertama Yesus berkarya. Dan kita dalam perjalanan hidup, tempat berkarya pertama adalah keluarga. Dan keluarga itulah muncul sejarah keselamatan, muncul anak-anak yang akan menjadi penerus dari keluarga itu. Maka mari pada kesempatan ini kita secara khusus bersyukur atas rahmat kehidupan keluarga yang boleh Bapak Ibu kita semua alami, dan kita mohon kepada Tuhan sebagai satu anggota tubuh Kristus, sebagai anggota keluarga yang lebih luas, kita semakin dikuatkan untuk menjadi saksi pembawa cinta kasih dalam kehidupan bersama, pertama-tama melalui keluarga, orang-orang di sekitar kita, dan terlebih di tempat kita berkarya. Tuhan memberkati kita.